Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indra Prani dari kelas 10 TKP 2. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ringkasan saya tentang surat dinas. Yang pertama ada pengertiannya. Surat dinas merupakan jenis surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau perusahaan untuk keperluan dinas. Ada juga fungsi surat dinas. Yang pertama sebagai pedoman suatu pekerjaan, yang kedua sebagai alat pengingat, dan yang ketiga sebagai alat bukti. Ciri-ciri surat dinas. Yang pertama terdapat kop surat, yang kedua terdapat nomor surat serta lampiran, yang ketiga salam pembuka dan salam penutup, yang keempat menggunakan bahasa resmi dalam penulisannya. Jenis-jenis surat dinas. Yang pertama ada surat pengumuman, yaitu surat yang disampaikan kepada khalayak umum tanpa diketahui siapa dan berapa jumlah pembacanya. Yang kedua ada surat panggilan kerja, surat yang mengundang seseorang melakukan wawancara kerja. Yang ketiga ada surat permohonan izin. Yang keempat ada surat undangan, yaitu surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Yang kelima ada surat pemberitahuan. Yang keenam ada surat pemberian izin. Yang ketujuh ada surat berita acara, yaitu surat yang isinya catatan laporan mengenai waktu terjadi, tempat keterangan atau petunjuk. Yang ke-8 ada surat keterangan. Yang ke-9 ada surat rekomendasi, yaitu surat yang dibuat seseorang pimpinan yang berisi keterangan pribadi seseorang berdasarkan data. Yang ke-10 ada surat keputusan, yaitu surat yang berisi keputusan mengenai masalah suatu lembaga. Yang ke-11 ada surat peringatan, yaitu surat yang diberikan kepada karyawan yang melanggar aturan. Yang ke-12 ada surat bantahan. Yang ke-13 ada surat perintah. Yang ke-14 ada surat perjanjian kerja, yaitu surat yang berisi kesepakatan kerja. Yang ke-15 ada surat pernyataan, yaitu surat yang mengatakan kebenaran suatu hal. Yang ke-16 ada surat pengantar, surat untuk mengantarkan surat, dokumen, dan barang. Yang ke-17 ada surat laporan. Yang ke-18 ada surat kuasa, surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang pejabat tertentu ke pejabat lainnya. Yang ke-19 ada surat perintah perjalanan dinas. Yang ke-20 ada surat tugas. Yang ke-21 ada surat pengusulan. Yang ke-22 ada surat perjanjian jual beli, yaitu surat kesepakatan antara transaksi barang. Yang ke-23 ada surat perjanjian sewa menyewa. Ada juga syarat surat dinas. Yang pertama, format yang digunakan harus teratur. Yang kedua, isi yang digunakan tidak terlalu panjang. Yang ketiga, menggunakan bahasa resmi. Dan yang keempat, harus menggambarkan citra lembaga. Ada juga bagian-bagian surat dinas. Yang pertama ada kepala surat. Yang kedua ada tempat dan tanggal. Yang ketiga ada nomor surat. Yang keempat ada lampiran. Yang kelima ada perihal. Yang keenam ada alamat dalam. Yang ketujuh ada salam pembuka. Yang ke-8 ada isi surat, yaitu ada pembuka, isi penutup. Yang ke-9 ada salam penutup. Dan yang ke-10 ada nama jelas pengirim dan tanda tangan, yaitu tembusan. Ada pula prosedur penyusunan surat dinas, yaitu harus sesuai dengan kaidah dan format yang telah ditentukan. Dan juga bahasa surat harus memenuhi kriteria, yaitu A. Bahasanya baku, B. Bahasanya jelas dan tidak bermakna ganda, C. Bahasanya lugas, dan D. Bahasanya umum. Itulah penjelasan saya tentang ringkasan surat dinas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.